5M dan tentunya vaksinasi bagi warga Indonesia dan pemerintahan. Di sini saya juga sebagai memenuhi tugas dari PBAK yang mana untuk diperintahkan untuk menjelaskan tentang pentingnya vaksin dan menerapkan 5M. Sebagaimana kita ketahui, sejak 2019 kita sudah tahu di berbagai dunia akan adanya suatu pandemi yang bernama pandemi COVID atau diistilahkan di Indonesia ini dengan corona. Corona yang mana? Yang notabene-nya dari negara Cina yang lalu meluas dan global, artinya menjadi universal, sudah semakin luas di berbagai negara, sudah menjadi polemik di belahan dunia. Sebut saja Indonesia, India, Amerika, yang mana angka kematian akibat virus ini sangat meningkat. Lalu mengajak kepada Wuhan, yang mana sebagai kota pertama di Cina yang lahirnya corona, mereka kenapa bisa menghentikan persebaran virus corona? Karena mereka mempunyai cara yang dengan disertai kesadaran masyarakat. Kesadaran apa itu? Yaitu dengan menerapkan 5M yang disuruh oleh pemerintah mereka, dan juga dengan vaksinasi. Apa itu 5M? 5M itu ialah memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mencuci tangan. Yang pertama, kenapa harus memakai masker? Ya, kita ketahui namanya virus ialah lebih kecil dari bakteri. Artinya ketika kita terkena virus, kita tidak akan bisa melihat virus itu masuk ke dalam organ kita. Masuk melewati apa? Yaitu masuk melewati indera pernafasan kita, yaitu hidung. Makanya kenapa pemerintah maupun dokter-dokter yang meneliti tentang COVID ini harus memakai masker, karena agar menutupi dan agar mencegah virus corona ini masuk. Perintah untuk memakai masker ini sudah terjadi lama sekali sejak COVID yang lahir di tahun 2019 itu lagi. Tapi kenapa sekarang korban COVID itu masih meningkat? Karena tidak adanya kesadaran bermasker. Marilah kita sebagai manusia yang punya akal yang bisa membedakan benar dan baik, kita harus mencerna dengan secara lahir tanpa ada unsur egois. Yaitu dengan apa? Kita harus berkewajiban memakai masker ini. Masker yang bagaimana? Masker yang bisa mencegah virus corona itu masuk dengan mengikuti saran dari Kementerian Kesehatan. Lalu yang kedua yaitu mencuci tangan. Seperti kita ketahui, sejak kita lahir itu banyak iklan-iklan sabun yang mana orang yang ada di iklan itu mempraktekkan untuk mencuci tangan, bukan mencuci badan. Kenapa harus mencuci tangan? Karena kita ketahui tangan adalah penyebab bakteri maupun apapun segala penyakit itu berasal dari tangan. Yang mana penyakit itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, yang mana harus dilihat dengan teleskop. Oleh sebab itu, kekurangan dari masyarakat Indonesia yaitu budaya mencuci tangan. Padahal kita ketahui mencuci tangan itu manfaatnya banyak sekali. Seperti kita ketahui, ketika kita mencuci tangan kita akan bersih, higienis. Baik ketika kita makan lalu mencuci, dan ketika sudah makan kita mencuci lagi. Agar kenapa? Agar tangan kita steril. Begitu juga dengan corona atau COVID-19, yang mana virus itu juga menggerogoti ke tangan, artinya akan menempel ke tangan. Karena sifat dari corona itu sama seperti bakteri, ia akan menempel ke tangan, ke organ yang terdekat. Yang mana yang menjadi indera untuk menggerakkan oleh manusia adalah tangan. Kenapa? Karena tangan itu tempat untuk menyentuh. Yang ketiga, apa itu yang berasal dari 5M? Yaitu mengurangi mobilitas. Maksud dari mobilitas itu
mengurangi kegiatan di luar rumah. Seperti kita ketahui, seperti di tempat alun-alun, di masjid, itu banyak sekali mobilitas yang mengakibatkan berkumpulnya orang banyak. Maka oleh sebab itu, agar COVID atau klaster COVID yang mana langsung menjangkiti semua orang banyak dengan sekaligus, kita harus mengurangi mobilitas. Kita harus sabar menerima ujian ini dari Allah. Karena Allah memberi ujian ini, karena Allah tahu kita akan bisa melewatinya. Di dalam ayat Al-Quran itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat yaitu mengurangi kerumunan. Seperti kita ketahui, kerumunan itu ada yang bersifat budaya, ada yang bersifat formal. Contoh yang bersifat budaya apa? Seperti tahlilan Muslim, seperti tahlilan sama membaca hibah atau sholat Jumat di masjid di desa. Marilah kita berpikir sejenak. Apabila kita bisa mengurangi kerumunan, maka insya Allah tempat yang kita tempati tidak akan ada corona lagi. Karena berkurangnya kesadaran dari masyarakat sehingga corona ini masih banyak, maka perintah untuk menaruh kalimat itu masih ada. Ayolah kita kurangi kerumunan. 1 tahun atau 2 tahun kita pasti bisa melewati. Selain kerumunan, yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak ini sangat penting. Menurut WHO, menjaga jarak yang aman dengan kontak antar manusia itu antara 2 meter ataupun 3 meter. Iya memang berat secara kemanusiaan. Kita yang makhluk sosial dan butuh antar manusia, kita harus hidup dengan berdampingan. Terus bagaimana kita bisa menerapkan menjaga jarak? Mari kita lewati itu dengan kebiasaan. Tidak apa kebiasaan itu sulit, asalkan kita tabah dan melewati dengan sabar, pasti kita bisa melewati. Selain yang 5M, kita harus menjaga imun. Bisa memakan makanan sehat, sayur-sayuran, ataupun itu. Selain itu juga sekarang ada vaksinasi. Ini yang penting, vaksinisasi. Seperti kita ketahui, banyak orang beranggapan vaksin itu berbahaya. Karena apa? Karena mereka melihat satu problem saja, tidak melihat problem dari banyaknya orang. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa vaksin itu berbahaya. Padahal manfaat dari vaksin itu banyak sekali. Di samping menjaga imun dan juga sebagai antibodi ketika kita terjangkit. Padahal vaksinasi itu gratis. Kenapa kita tidak mau? Kenapa kita tidak mau ketika kita diberi bantuan oleh pemerintah? Sedangkan ketika pemerintah menyuruh kita untuk kebaikan, kita menolak, tidak mau. Ayolah, janganlah kita egois. Janganlah kita melihat orang itu lalu kita kemudian ikut orang itu. Jangan jadi orang pengikut, jangan jadi munafik. Mari kita berpikir dengan selaras bahwa vaksinasi itu baik. Karena kenapa? Karena vaksinasi itu sudah dites dari Kementerian Kesehatan ataupun WHO. Yang mana ketika sudah dites, maka vaksinisasi itu akan diberi label apa? Tidak berbahaya ataupun dari dari MUI bahwa ini halal. Andaikan vaksinisasi ini menyebar, artinya dilakukan serentak, dan insya Allah pergerakan corona, korban COVID akan berkurang. Lalu kita akan bisa hidup dengan damai. Kenapa harus vaksin? Tidak lain juga, karena vaksin ini ialah bukan istilahnya namanya obat. Vaksinisasi ini namanya sebagai antibodi. Artinya antibodi yang akan berlaku
akan bekerja di dalam tubuh kita sepanjang hari, sepanjang waktu. Tidak seperti obat sakit kepala yang hanya bekerja ketika kepala sudah sembuh, maka tidak ada obatnya. Tidak, bukan seperti itu. Vaksin ini berlaku sepanjang waktu dengan pemakaian 2 dosis yang dibagi direntangkan waktunya 3/3 bulan. Marilah kita sebagai warga Indonesia yang berideologi Pancasila, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, yang mana tugas pemerintah itu mengkoordinir masyarakat Indonesia untuk adil semuanya, maka kita harus menurutinya. Ketika kita melihat artis atau pejabat ataupun konglomerat publik figur memakai vaksin lalu mereka sehat, lalu mereka terleha-leha berwisata ke sini ke sana, kita iri. Lalu ketika kita mau vaksin kita tidak mau, padahal kita iri kepada mereka yang telah lalu lalang ke kota lain, karena kita tidak memiliki kesadaran untuk bervaksinasi. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Hargailah waktu, karena waktu itu seperti pedang. Apabila tidak digunakan dengan semestinya, maka pedang itu akan menebasnya. Suma salam.